Jadi sekalian yang dihormati, saya merasa bersyukur bahwa lagi-lagi menyaksikan Persis ini bukan bagian yang duduk diam dan menonton situasi. Persis selalu menjadi bagian yang mendorong perubahan. Selalu menjadi bagian yang mendorong perubahan. Termasuk juga di era pemilihan seperti sekarang. Kenapa kita perlu perubahan? Yang paling sederhana itu kehidupan bernegara kita. Kehidupan bernegara kita harus dijaga menjadi kehidupan yang etika dijunjung tinggi. Kepemimpinan nasional mengayomi semua, bukan mengayomi satu dua, apalagi hanya sekelompok kecil. Kepemimpinan yang memberikan kepada semua keteladanan. Tidak ada ruang untuk nepotisme, tidak ada ruang untuk perkoncoan, tidak ada ruang untuk orang dalam. Yang membuat Indonesia sekarang ini mengalami banyak masalah karena kita menggeser prinsip meritokrasi diganti dengan prinsip koneksi. Apa meritokrasi itu? Meritokrasi itu adalah memberikan kewenangan, memberikan posisi kepada yang berprestasi. Itulah meritokrasi. Karena berprestasi, dia dipromosikan. Tapi kalau era koneksi, bukan karena prestasi, karena punya koneksi. Koneksinya siapa? Namanya organ. Apa yang terjadi? Rakyatlah yang paling rugi. Yang harusnya memimpin, yang berprestasi, dia memimpin dititipi uang rakyat, namanya uang pajak. Diminta untuk mengurus, misalnya, yang mimpin Bina Marga, mengurusi jalan. Harusnya orang berprestasi sehingga uang rakyat yang diberikan pada dia bisa dibangun menjadi jalan-jalan yang baik. Tapi karena yang dikasih tugas orang dalam, maka jalan tidak terbangun dengan baik karena bukan orang yang kompeten. Jadi soal meritokrasi ini menjadi PR yang besar. Selamat datang untuk Bapak Dr. Harun Baru dan seluruh jajaran di Ketua DPP PKS. Saya teruskan ya. Jadi perubahan ini adalah perubahan di tingkat kepemimpinan nasional. Mengalami kasus ini Pak Iman. Saya kedatangan guru-guru, bukan guru-guru, rombongan dari semua Sumatera. Lalu mengeluh begini, Pak Anies, tolong Pak, buat perubahan supaya kalau guru-guru diangkat jadi guru P3K, jangan cuman guru-guru yang punya hubungan famili sama kepala sekolah, hubungan famili sama kepala dinas, hubungan famili sama pejabat. Karena kami yang tidak punya hubungan famili tapi sudah mengabdi lama tidak pernah diangkat-angkat. Saya protes. Kenapa yang lebih muda, yang lebih sedikit pengalaman diangkat lebih dulu daripada saya yang sudah mengabdi lebih lama, yang sudah mendaftar lebih dulu? Hanya karena yang muda kemenakannya seseorang. Terus apa jawaban yang diprotes? Dia bilang begini, nggak apa-apa, wong yang di Jakarta aja mementingkan keponakan, kita apa yang terjadi? Yang peristiwa di puncaknya struktur hukum kita, kemudian itu dijadikan rujukan untuk praktek-praktek yang buruk di Republik ini. Kenapa? Jangan protes lah sama saya. Oh yang di sana aja begitu kok. Masa saya diprotes? Masa saya nggak boleh?
Itulah sebabnya di tingkat kepemimpinan nasional kita harus mengembalikan adab keberadaban di dalam bernegara. Dan keteladanan dikembalikan supaya semua yang di bawah dapat contohnya contoh yang baik, bukan contoh yang buruk yang kemudian di seluruh lingkungan masyarakat. Jangan protes ya, saya bantu keponakan saya, yang di sana juga bantu keponakan kok. Itu yang terjadi. Pertanyaannya buat Bapak Ibu sekalian, haruskah itu diteruskan? Bolehkah itu dibiarkan? Jadi perlunya apa? Jadi perubahan ini nampaknya kecil. Ada lebih dari 500 kabupaten. Ada puluhan ribu institusi yang lalu prakteknya menjadi praktek buruk dengan alasan yang di sana juga begitu, kenapa saya tidak boleh? Inilah sebabnya kita perlu perubahan. Dan perubahan ini harus diikhtiarkan sama-sama. Belum lagi terkait dengan kebutuhan hidup. Saya tadi di lapangan apa ya tadi namanya? Jaya Raga. Jaya Raga. Jaya Raga. Jaya Raga. Oh, Jaya Raga. Jaya Raga. Di lapangan Jaya Raga banyak yang bersalaman sambil mengatakan pupuk. Pupuk. Pak titik pupuk. Pak titik pupuk. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan. Petani kita, peternak kita, nelayan kita, itu yang bekerja berpuluh-puluh tahun memastikan meja kita tersedia makanan. Meja makan di rumah kita tersedia makanan. Mereka yang berkeringat, mereka yang paling berat, dan mereka yang paling terlewatkan dalam urusan dipenuhi kebutuhannya. Pupuknya mahal, barangnya langka. Nelayan, solarnya mahal, barangnya langka. Pakan juga begitu. Tapi mereka tidak punya ordal, tidak punya kenalan, karena itu selalu terkalahkan. Pertanyaan, bolehkah itu dibiarkan? Tidak. Bolehkah itu diteruskan? Perlunya apa? Nah, sekolahnya. Sekolah-sekolah kita mengalami diskriminasi. Sekolah negeri dengan sekolah swasta. Terasa betul tidak? Terasa. Sekolah umum dengan sekolah madrasah dan pondok pesantren. Terasa tidak? Terasa. Semuanya anak Indonesia. Semuanya adalah anak-anak dari orang tua Indonesia. Mengapa harus ada perbedaan perlakuan? Mari ke depan kita lakukan perubahan sama-sama untuk Indonesia yang lebih adil.